Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai statistika terapan dengan fokus pada tujuan pembelajaran, prinsip, dan prosedur statistika. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Roji Afifuddin, NIM A122508001. Yang kedua ada Zahra Safira Nugroho, NIM A122508032. Yang ketiga ada Zaki Mafatiho Nur, NIM A122508034. Harapan kami melalui presentasi ini, kita semua bisa memahami bagaimana statistika digunakan secara terapan untuk mendukung proses penelitian dan pengambilan keputusan. Peranan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Statistika memiliki peran krusial dalam membantu manusia memahami dan memanfaatkan data dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi statistika secara terperinci. Yang pertama, statistika membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Statistika digunakan untuk mengolah dan menganalisis data agar keputusan yang diambil didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Contohnya dalam bisnis. Analisis statistik digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan data pelanggan. Kemudian yang kedua, statistika menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami. Dengan statistika, data yang kompleks dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Representasi ini memudahkan pembaca untuk memahami informasi secara visual dan cepat, terutama dalam laporan keuangan, survei, dan penelitian. Yang ketiga, statistika mengidentifikasi pola atau tren. Statistika membantu mengungkap pola atau tren di berbagai bidang. Dalam kesehatan, data statistik dapat menunjukkan prevalensi penyakit tertentu sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan kesehatan. Dalam pendidikan, contohnya, tren hasil ujian siswa membantu institusi mengevaluasi efektivitas kurikulum. Yang keempat, statistika mengukur dan mengevaluasi kinerja. Dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, statistika digunakan untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator yang terukur seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, produktivitas karyawan, atau indeks kepuasan masyarakat. Dan yang kelima, statistika mendukung penelitian dan inovasi. Statistika adalah alat penting dalam penelitian ilmiah. Melalui analisis data, para peneliti dapat menguji hipotesis, menemukan hubungan antar variabel, dan mengembangkan solusi inovatif untuk berbagai masalah. Adapun contoh beberapa penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari yaitu statistika dapat digunakan di bidang industri, bidang keuangan, bidang teknologi, bidang sosial, bidang kedokteran, dan bidang pendidikan. Pengertian statistik, statistika, dan jenisnya. Pada umumnya, orang tidak terlalu membedakan antara statistik dan statistika. Statistik dan statistika seringkali terdengar mirip, tetapi sebenarnya mereka memiliki arti yang berbeda. Statistik adalah data atau angka yang sudah diolah sehingga bisa memberikan gambaran tentang suatu fenomena. Misalnya, rata-rata nilai ujian mahasiswa adalah 82, atau jumlah penduduk di suatu kota adalah 1 juta orang. Sementara itu, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menyajikan data agar kita bisa menarik kesimpulan yang tepat.
Dengan kata lain, statistika adalah proses atau metode, sedangkan statistik adalah hasil atau produk dari proses tersebut. Jadi, ketika kita melihat angka-angka dalam laporan atau grafik, itu adalah statistik. Dan bagaimana cara kita mengolah data tersebut hingga menghasilkan angka, itu merupakan bagian dari statistika. Jenis-jenis statistika. Dalam ilmu statistika, ada dua jenis utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran dari objek yang diteliti. Data dalam statistika deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau ukuran-ukuran sederhana seperti rata-rata, median, dan modus. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami data secara keseluruhan tanpa harus membaca angka-angka satu persatu. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan data secara apa adanya tanpa menarik kesimpulan lebih jauh. Yang kedua, ada statistika inferensial atau statistika induktif. Statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data sampel terhadap populasi. Misalnya, melakukan uji hipotesis, estimasi rata-rata populasi, atau analisis regresi dan korelasi untuk melihat hubungan antar variabel. Statistika inferensial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, statistika parametrik. Statistika parametrik adalah bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai-nilai parameter populasi. Statistika parametrik digunakan untuk menganalisis data yang minimal memiliki skala ukur interval dan bentuknya berdistribusi normal. Contohnya, alat-alat analisis dalam statistika parametrik adalah uji T, ANOVA, uji regresi, dan uji korelasi Pearson product. Yang kedua, dalam statistika inferensial ada statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai-nilai parameter populasi. Statistika non-parametrik digunakan untuk menganalisis data yang berskala ukur nominal atau ordinal dan bentuk data tidak berdistribusi normal. Contoh alat-alat analisis dalam statistika non-parametrik adalah uji Runge, uji Chi-Quadrat, uji McNemar, uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney, dan sebagainya. Prinsip kerja statistika. Secara umum, statistika bekerja melalui beberapa tahapan yang berurutan, dimulai dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan. Yang pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini, kita menentukan terlebih dahulu siapa atau apa yang menjadi populasi penelitian kita. Kemudian, kita memilih sampel yang mewakili. Setelah itu, kita menentukan metode sampling dan cara pengukuran yang tepat agar data yang diperoleh akurat. Misalnya, bisa menggunakan survei, wawancara, atau observasi. Yang kedua, pengorganisasian data. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun agar rapi, misalnya bisa dalam bentuk tabel, matriks, atau menggunakan sistem coding. Tujuannya, supaya data siap dianalisis. Yang ketiga, penyajian data. Data yang sudah rapi perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dipahami. Kita bisa menggunakan tabel, grafik, diagram, atau distribusi frekuensi sehingga pola-pola data dapat terlihat lebih jelas. Yang keempat, analisis data.
Pada tahap ini, kita bisa menggunakan analisis deskriptif untuk menghitung rata-rata, median, atau standar deviasi, serta analisis inferensial untuk menguji hipotesis, mencari hubungan antar variabel, atau membuat perbandingan antar kelompok. Yang kelima, interpretasi hasil. Hasil analisis yang kita dapatkan kemudian diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kemungkinan error atau ketidakpastian. Dari sini, kita menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Kesimpulan yang sudah kita peroleh kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif karena berbasis data. Jadi, secara sederhana, prinsip kerja statistika adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi ketidakpastian. Karakteristik statistika. Statistika memiliki beberapa ciri khas yang membuat statistika berbeda dari ilmu yang lain. Yang pertama, statistika bersifat ilmiah dan sistematis. Artinya, semua proses mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data dilakukan mengikuti prosedur yang jelas. Yang kedua, statistika berbasis data kuantitatif. Fokus utama statistika adalah pada angka-angka. Namun, data kualitatif juga bisa digunakan jika terlebih dahulu diubah menjadi sebuah bentuk kuantitatif, misalnya melalui proses coding. Yang ketiga, statistika memperhitungkan variabilitas. Artinya, statistika selalu memperhatikan bagaimana data tersebar dan mempertimbangkan adanya peluang kesalahan atau error. Yang keempat, statistika menggunakan konsep probabilitas. Hal ini terutama berlaku pada statistika inferensial, di mana kita membuat generalisasi dari sampel ke populasi dengan mempertimbangkan peluang atau kemungkinan. Kelima, statistika bersifat objektif. Hasil analisis tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat pribadi peneliti, melainkan harus murni berdasarkan data yang ada. Dan yang terakhir, statistika dapat digeneralisasikan. Temuan yang diperoleh dari sampel bisa digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan, selama prosedur yang digunakan benar. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi statistika. Ada beberapa fungsi penting dari statistika yang sering digunakan dalam berbagai bidang. Pertama, statistika berfungsi sebagai bank data. Artinya, statistika menyediakan data yang dapat diolah dan diinterpretasikan sehingga membantu kita memahami situasi atau fenomena yang ingin kita ketahui. Kedua, statistika berfungsi sebagai alat quality control. Dalam bidang industri, misalnya, statistika digunakan untuk memantau dan menjaga kualitas produk. Ketiga, statistika berfungsi sebagai alat analisis. Dengan statistika, kita bisa menganalisis data secara sistematis untuk menemukan pola atau informasi penting. Dan yang terakhir, statistika berfungsi sebagai pemecah masalah dan pembuat keputusan. Hasil analisis statistika bisa menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan atau langkah selanjutnya untuk mempertahankan, mengembangkan, atau meningkatkan hasil yang kita inginkan. Statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya adalah mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Dengan menggunakan data mentah di lapangan, sebuah masalah bisa diolah, diinterpretasikan, dan digunakan untuk tujuan tertentu. Maka dari itu, fungsi belajar statistika yaitu untuk membantu mengonveksi data yang sifatnya masih acak
menjadi sebuah sajian data statistik yang bisa dipahami. Ada populasi, sampel, dan sampling. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis adalah unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Populasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada populasi target dan populasi survei. Untuk populasi target merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian dari populasi tersebut yang ingin disimpulkan. Sedangkan populasi survei adalah merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Populasi terdiri dari unsur sampling, yaitu unsur yang diambil sebagai sampel. Kerangka sampel adalah daftar semua unsur sampling dalam populasi sampling. Unsur sampling ini diambil dengan menggunakan kerangka sampling. Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Cara menentukan sampel agar memenuhi syarat teknik atau metode penentuan sampel yang ideal memiliki ciri-ciri dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi, dapat menentukan presisi sederhana sehingga mudah dilaksanakan, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya murah. Presisi merupakan standar error, nilai rata-rata populasi dikurangi nilai rata-rata sampel. Syarat sampel akurasi atau ketepatan yaitu tingkat ketidakan atau bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Yang ketiga adalah sampling. Sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Adapun teknik dalam pengambilan sampel ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik penarikan sampel di mana sebuah unsur atau elemen sampling diberikan kesempatan yang sama dan persis sama untuk dipilih dan dalam sampel. Syarat dalam penarikan sampel probabilitas adalah tersedianya daftar anggota populasi atau daftar elemen populasi. Sedangkan non-probability sampling adalah cara ini dilakukan bila tidak mungkin diperoleh daftar yang lengkap dari populasi penelitian, sehingga tidak terdapat kesempatan yang sama pada anggota populasi. Karena itu, penelitian ini tidak dapat membuat generalisasi atau kesimpulan yang dapat mewakili populasi. Hasil analisis hanya berlaku untuk anggota populasi yang diteliti. Adalah data. Setidaknya kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang besar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamat, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat diberikan gambaran tentang suatu keadaan. Nah, tujuan untuk pengumpulan data yaitu untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. Yang kedua, untuk dasar pengambilan keputusan. Berikut macam-macam data. Yang A, klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Untuk kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Data ini mempresentasikan informasi yang bersifatnya terukur, terstruktur, dan dapat dianalisis secara statistik. Dalam konteks penelitian ilmiah, data kuantitatif menjadi salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apa dan berapa banyak. Data kualitatif adalah data yang mempresentasikan informasi dan konsep yang tidak terwakili oleh angka. Data ini sering dikumpulkan dari wawancara dan diskusi kelompok, terfokus pada buku harian pribadi dan catatan laboratorium, peta, foto, dan materi cetak atau observasi lainnya. Yang B, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Ada dua, yaitu discrete dan
continue. Untuk discrete adalah cacahan. Data discrete adalah data yang nilainya adalah bilangan asli yang hanya dapat memiliki nilai bulat dan dapat dihitung, bukan diukur, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil secara bermakna. Sedangkan data kontinu atau data ukuran, data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lain. Yang C, jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ada cross section dan time series. Untuk cross section adalah data statistik yang dikumpulkan dari berbagai subjek atau objek, misal individu, perusahaan, negara, pada suatu titik waktu yang sama. Sedangkan time series adalah sekumpulan data yang dikumpulkan dan dicatat dalam urutan waktu tertentu, misal harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, untuk menganalisis tren dan pola masa lalu demi memahami perkembangan, membuat keputusan, dan memprediksi kejadian di masa depan. Yang KD, macam-macam data berdasarkan sumber data, ada internal dan eksternal. Untuk data internal adalah data yang dikumpulkan dari dalam suatu organisasi atau tempat penelitian itu sendiri yang menggambarkan kondisi dan situasi internalnya secara spesifik. Sedangkan eksternal adalah informasi yang bersumber dari luar suatu organisasi atau perusahaan seperti data publik, statistik dari lembaga pemerintahan, data riset pasar, tren pasar, dan informasi dari pelanggan atau mitra bisnis. Dan yang E, jenis-jenis data menurut cara memperolehnya. Ada data primer dan sekunder. Data primer adalah data mentah atau informasi asli yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama, misal narasumber, objek penelitian, untuk tujuan spesifik sebuah peneliti atau analisis statistik. Tujuan spesifik sebuah penelitian atau analis statistik. Sedangkan data sekunder adalah data mentah atau informasi data statistik yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, misal badan pemerintahan seperti BPS, lembaga riset, atau perusahaan, untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini, tetapi masih relevan dan dapat digunakan kembali oleh peneliti untuk mendapatkan wawasan baru atau melengkapi data primer mereka asli yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama, misal narasumber, objek penelitian untuk tujuan spesifik untuk penelitian atau analisis statistik. Skala pengukuran dan tipenya. Secara umum, dapat dikatakan tujuan diadakannya suatu observasi adalah memperoleh keterangan tentang bagaimana kondisi suatu objek pada berbagai keadaan yang ingin diperhatikan. Oke, di sini skala pengukuran dan tipenya terdapat 4. Yang pertama skala nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga numeral, dan yang terakhir skala rasio. Kita mulai dari skala nominal dulu. Untuk skala nominal sendiri merupakan pengukuran yang paling sederhana. Skala ini mengklasifikasikan beberapa objek atau kejadian dalam berbagai kelompok atau kategori untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan ciri atau keadaan tertentu. Oke. Untuk yang kedua, skala ordinal. Dengan skala ordinal, objek-objek dapat digolongkan dalam kategori tertentu. Angka atau huruf di sini dapat melambangkan tingkatan suatu objek, sebagaimana dari kelompok yang terbentuk dapat dibuat pemeringkatan yang menyatakan hubungan lebih dari atau kurang dari menurut aturan dan penataan tertentu. Untuk yang ketiga, yakni skala numeral. Skala internal memberikan ciri pada kelompok objek yang mempunyai skala nominal, skala ordinal, ditambah dengan jarak yang sama dengan urutan objeknya. Oke, untuk yang terakhir, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang paling tinggi di mana selisih tiap pengukurannya adalah sama dan memiliki nilai nol yang mutlak. Skala rasio ini merupakan skala pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, punya jarak tertentu, dan bisa dibandingkan, mencakup semua dibandingkan skala-skala di bawahnya. Sumber metode dan instrumen skala pengukuran. Yang pertama, pengumpulan data. Data terbagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder.
Mulai dari data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seorang yang melakukan penelitian atau yang sedang bersangkutan yang memerlukannya. Oke. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Masuk ke metode pengumpulan data. Di sini ada 6 metode pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, penelusuran literatur. Yang ketiga, angket. Yang keempat, wawancara atau interview. Yang kelima, tes. Dan yang terakhir, dokumentasi. Oke, mulai dari pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun langsung atau melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, penelusuran literatur, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Yang ketiga, angket, yaitu penggunaan kuesioner. Penggunaan kuesioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. Oke. Yang keempat, ada wawancara atau interview, yaitu cara pengumpulan data menggunakan pedoman interview dan langsung mengadakan tanya jawab pada objek yang diteliti atau kepada responden atau informan yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang dikaji. Yang kelima, ada tes. Tes adalah daftar pertanyaan yang menanyakan kemampuan seseorang baik kognitif, pribadi, sikap, motorik, fisik, dan sebagainya. Oke. Lanjut yang terakhir ada dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menginventarisir dokumen-dokumen yang penting yang dibutuhkan dalam mengkaji suatu persoalan. Prosedur analisis dan ragam penyajian data. Prosedur analisis data. Ini ada 5 prosedur analisis data. Yang pertama, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian data, dan interpretasi dan pengambilan keputusan. Oke. Pengumpulan data adalah mengumpulkan informasi melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan kuesioner, dan lain-lain. Untuk yang kedua, pengolahan data. Pada tiap tahap ini, data diorganisasikan dan disajikan menggunakan ukuran pemusatan terdiri dari min, median, dan modus, dan ukuran penyebaran terdiri dari jangkauan, varians, dan standar deviasi. Yang ketiga ada analisis data. Analisis dilakukan mulai dari univariat atau satu variabel, bivariat atau dua variabel, hingga multivariat atau lebih dari dua variabel, tergantung pada kompleksitas data dan tujuan analisis. Yang keempat ada penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, dan diagram. Oke. Yang kelima ada interpretasi dan pengambilan keputusan, yaitu melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan data dan analisis inferensial untuk membuat kesimpulan mengenai populasi dari sampel data. Untuk ragam penyajian data terdapat 2, dengan tabel dan dengan diagram. Bagi tabel sederhana, yang pertama tabel. Baik tabel sederhana dengan satu variabel maupun tabel kontingensi dengan lebih dari satu variabel. Yang kedua, diagram batang atau bar chart. Oke.